Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing yang versi Pro Max. Kalau di video sebelum ini kalian udah lihat yang versi Pro, yaitu Poco X8 Pro. Kali ini kita mau unboxing yang versi Pro Max ya. Dan ya, langsung aja kita unboxing karena dua HP ini kebetulan datang berbarengan. Jadi kita rekam di hari yang sama dan ya kemungkinan bakal upload di hari yang sama. Oke, buat harganya sendiri Poco X8 Pro Max ini itu dibanderol dengan harga 6,7 juta sampai 7,2 juta. Tapi kalau misal kalian ikutan first sale, kalian tuh bisa dapetin dengan harga 6,1 juta ya. Mulai dari 6,1 juta. Contoh yang Pro Max ini 6,1 juta. Storage terendahnya yaitu yang 12256 kayak yang kita bahas sekarang ini. Nih plastik kita buka dulu. Apalagi kalau misal kalian punya voucher gitu-gitu, kalian bisa pakein aja ya supaya harganya bisa jauh lebih murah. Bahkan bisa tembus di bawah 6 juta, itu bakalan mantap banget sih. Oke, boxnya sendiri dia dominan warna hitam seperti ini. Ada tulisan Poco X8 Pro Max. Panjang banget ya ternyata. Terus ada logo Poco. Di sebelah kiri ada tulisan Poco X8 Pro Max. Sebelah kanan ada tulisan Powered by Xiaomi HyperOS. Di atas kosong, bawah kosong, dan di bagian belakang ini ada keterangan-keterangan. Contoh seperti warna yang mau kita unboxing ini warna putih juga ya ternyata. Storage-nya 12256 GB. Ini storage terendahnya. Sama ada yang 12512 GB. Terus di sini ada spek-speknya yang menarik tentu aja. Chipset flagship mereka yang ditulis di sini flagship Dimensity 9500S. Ya nanti kita bakal lihat seperti apa skor benchmark dan performanya. Nanti kita bakal coba dikit-dikit lah ya, tipis-tipis gimana performanya. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Di sini sama, kita dapat pembatas buku dengan tulisan Poco-nya beraksi, ada logo Poco. Lalu di bagian bawahnya ini ada box kecil yang isinya ini SIM ejector, lalu ada buku paduan, lalu ada stiker, dan ini ada case-nya kurang lebih masih mirip lah ya. Nah seperti ini, ada buletan besar ya, kemungkinan ini ada dua kamera, lalu ada dua buletan kecil. Bedanya yang Pro biasa tadi buletan kecilnya cuma satu, sedangkan yang ini ada dua ya. Kemungkinan satu kamera, aku belum lihat desainnya seperti apa sih, jadi nanti kita lihat sama-sama aja. Lalu ini kita dapat HP-nya, kita taruh dulu. Di bawahnya ini kita dapat kepala charger, outputnya sama 100 watt. Lalu dapat kabel juga, kabelnya tentu aja USB Type-C ya, seperti ini. Oke, langsung aja kita beresin dan kita langsung lihat smartphone. Oke, ini dia smartphone-nya Poco X8 Pro Max. Di sini ketulis spek-speknya, cuma kita skip aja, nanti kita bahas kalau sudah di setting-setting. Dan oh, ternyata desainnya lumayan mirip ya. Kayaknya agak salah nih ngambil warna putih juga, jadi nanti bakal susah dibedain. Kalau di sini ya setupnya lumayan mirip. Ternyata di sini flashnya ternyata yang ada dua, bukan kamera ya. Jadi flash atas bawah, terus kameranya sama aja ada dua, kamera utama sama ultrawide. Terus kalau kita lihat sebelah kanan, kita dapat tombol volume sama tombol power. Di bagian atas ada grill speaker, lalu ada lubang mic. Di sisi kiri polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM slot, lalu lubang mic, lubang charging USB-C, sama grill speaker lagi, yang artinya speakernya ini udah stereo. Nah kalau buat SIM slotnya sendiri, dia tuh jenisnya dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan yang modelnya bolak-balik seperti ini ya. Oke, ini kita masukin dan kita bakal nyalain, terus kita bakal setting-setting terlebih dahulu. Nanti kita balik lagi setelah HP-nya dinyalain. Ya, setelah HP-nya di setting-setting maksudnya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Poco X8 Pro Max. Seperti biasa, sebelum kita lanjut bahas spesifikasi, kita tes dulu kecepatan baca dari sensor fingerprintnya yang jenisnya ini ultrasonic ya. Fingerprint under display yang jenisnya ultrasonic. Buat one tap seperti ini dia udah bisa banget, dan kecepatan bacanya pun udah luar biasa kencang. Jadi ya bakalan enak banget buat dipakai sehari-hari. Bentar, yang sebelah kiri kok agak susah ya, mungkin daftarinnya kurang mantap ya, seperti itu. Dan sekarang kita lanjut aja bahas spesifikasi. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi buat chipset smartphone yang satu ini itu pakai chipset baru, yaitu Dimensity 9500S yang punya fabrikasi 3 nanometer. Buat pilihan storage sendiri ada dua, yaitu 12256 kayak yang kita bahas sekarang ini, sama ada yang 12/512 GB. Buat skor Antutunya sendiri dia nyentuh angka 2,6 juta ya. Ini emang belum kelasnya flagship tahun 2026.
Tapi ya kalau misal disetarain mungkin ini ada di kelas flagship tahun 2025 atau tahun lalu, dan performanya ini sebenarnya masih oke banget ya kalau kita lihat dari angka benchmarknya. Buat baterainya sendiri dia punya kapasitas yang super badak, yaitu 8500 mAh, dan ini yang terbesar buat smartphone di tahun 2026 yang hadir di Indonesia ya, dimana sebelumnya itu kalau nggak salah dipegang sama iQOO 10R itu sekitar 7500. Sekarang ada di smartphone yang satu ini yang punya kapasitas 8500 mAh, ini udah kayak power bank ya. Speed ngecasnya sendiri ini ada di 100 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full sih aku belum ngetes berapa, tapi kalau kata web ini ngisi 50% dalam waktu 24 menit aja, dan dia juga udah punya fitur bypass charging. Kalau buat sistem operasi, HP ini tuh pakai HyperOS 3 dengan basis Android 16. Buat layar, panel yang dipakai AMOLED, resolusinya 1.5K 1280 x 2772 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,83 inci. Buat layarnya ini punya 68 miliar warna, support HDR10+, dan Dolby Vision. Terus buat peak brightness ada di 3500 nits, refresh rate-nya 120Hz, dan punya proteksi yaitu Corning Gorilla Glass 7i, dan ada screen protector tambahan yang juga udah langsung kepasang. Kalau buat kamera, dia di bagian belakang ada setup dual kamera, di mana ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS dan ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 20 megapiksel. Kalau buat menu-menu kameranya sendiri, di paling kiri ada mode Pro, lalu video, foto, portrait, dokumen, dan kalau kita swipe ke atas, ini ada mode slow motion, time lapse, dual video, long exposure, dan panorama. Nah, kalau buat videonya sendiri dia bisa 4K 60 fps. Sementara itu kalau buat kamera depan dia Full HD 60 fps. Jadi sama ya kayak Poco X8 Pro yang sebelumnya udah kita unboxing. Kalau buat fitur-fitur dia punya IP rating yaitu IP68 dan IP69K. Terus speakernya ini stereo, support NFC dan IR sensor. Terus fingerprintnya udah under display yang ultrasonic, jadi ya ini lebih cakep ya daripada yang optical. Terus dia juga udah punya fitur bypass charging. Sekarang kita bakal tes performanya pakai 3 game seperti biasa yang bakal kita mainin. Pertama kita main Mobile Legends dulu. Let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam game Mobile Legends, dan buat settingannya sendiri dia bisa ultra. Beda kayak yang Pro tadi, dia cuma super ya, alias cuma bisa 90 fps, tapi di sini dia udah bisa 120 fps. Oke. Waduh, kita kena dodge. Oke. Ya sejauh ini sih lancar-lancar aja, cuma aku belum tahu FPS-nya berapa karena belum pakai FPS meter ya. Dan dari perasaan aja sih ini udah cukup nyaman buat dipakai. Nanti untuk detail lebih lengkapnya tentang FPS-nya berapa kita bahas aja di video review, tapi yang jelas dari yang aku pakai sejauh ini udah cukup nyaman. Oke, sekarang kita lanjut aja ke game selanjutnya yaitu PUBG Mobile. Oke, kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile, dan buat settingannya sendiri dia bukan bawaannya sih, di smoothnya dia udah bisa ultra ekstrim alias bisa 120 fps ya, dan buat gyroscope dia pastinya udah hardware. Langsung aja kita mainin ya, ini sih udah aman banget ya. Waduh, oke kita coba ulangin. Waduh, coba kita lewat sebelah kiri aja, ini musuhnya lagi lumayan jago nih. Oke, 1 kill. Oke, 2 kill. Waduh, dari kiri ada. Oke, kita cari 1 kill lagi kali ya. Entah kita mati atau bisa ngekill orang. Oke, sudah seperti itu. Yang jelas buat main PUBG sih udah aman banget. Nanti sisanya kita bahas aja di video review, dan sekarang kita main Genshin Impact. Let's go. Nah, main Genshin Impact sendiri di settingan highest-nya ini udah mulus banget ya. Kayak nggak kerasa berat dan lumayan ringan. Kayak nggak ada patah-patah sih sejauh ini.
Oke. Coba kita bakal lawan ini ya. Aman aja. Oke, ultimate skill udah kita keluarin dan tidak ada masalah sama sekali ya. Nanti sisanya kita bahas juga di video review, tapi dari sekitar semenit main Genshin aman ya, aman banget. Oke, gitu aja. Nanti lebih lengkapnya kita bahas di video review. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.